Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat yang sangat agung, nikmat yang semua manusia menginginkannya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita semua berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan yang kedua, rasa syukur, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus, ketua DKM dan seluruh jajarannya Masjid Agung Kota Binjai yang telah memberikan waktu dan tempat pada kesempatan malam yang berbahagia ini untuk kajian di tempat yang mulia ini. Dan kajian di malam yang berbahagia ini adalah pertemuan yang keempat, alhamdulillah, dalam safari dakwah di bulan yang mulia ini. Itu setelah dari Tebing Tinggi, kemudian ke Rantau Prapat, kemudian ke Pematang Siantar, dan malam ini di Kota Binjai. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, ikhwan yang telah menjadi wasilah adanya kajian di malam yang berbahagia ini. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah judul yang diminta oleh panitia, adalah dengan judul Menempuh Kejayaan dengan Tauhid. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap orang beriman, oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim, bahwa Allah Ta'ala akan menolong bala tentaranya, bahwa akhir yang baik bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman, menolong orang-orang yang bertakwa. Kejayaan akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Kejayaan akan diraih oleh agama ini. Allah berfirman,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menampakkan agama ini di muka bumi ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat yang lain yang merupakan janji Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Allah berfirman, inna lanansuruna rusulana, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma taqumul ashhad. Dalam surah Ghafir ayat 51. Allah berfirman, sesungguhnya benar-benar kami, kata Allah, akan menolong rasul-rasul kami dan akan menolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia atau nanti yaumal qiyamah. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, itu pada surah Rum, pada surah yang ke-40 ayat 37, Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Ta'ala berjanji akan menolong orang-orang yang beriman, dan ini adalah merupakan janji Allah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, itu pada surah An-Nur surah ke-25. Pada ayat yang ke-25 Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladhina min qablihim wa la yumakinnana lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Allah berjanji akan memberikan kekuasaan kepada mereka, sebagaimana kami, kata Allah, telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka keteguhan, kekuatan, keteguhan dalam agama yang mereka peluk. Dan Allah akan menukar dari rasa takut kepada rasa aman ketika mereka menyembah hanya kepadaku, beribadah hanya kepadaku, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Hadhil ayah hiya ayah al-bisyarah min Allah lil mu'minin. Ayat-ayat yang tadi adalah berupa janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Janji Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, bagi bala tentaranya, bagi wali-walinya, itu sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman, sesuai dengan syarat yang Allah telah tetapkan bagi orang-orang beriman. Sebagaimana Allah telah menjelaskan pada ayat yang lain sebagai penjelasan dari sejumlah ayat yang tadi. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Allah berfirman, jika kalian menolong Allah,
menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa qala Allah Ta'ala wa la yansurunallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Benar-benar Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha gagah dan maha bijaksana. Qawiyyun aziz, maha kuat dan maha gagah. Yaitu orang-orang yang tatkala mereka berkuasa di muka bumi, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf, dan mereka melarang manusia dari yang mungkar. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada ayat-ayat yang tadi kita akan ambil dua kesimpulan besar. Kita akan ambil dua masalah besar untuk membahas judul yang kita sedang bahas ini. Yang pertama, bahwa Allah berjanji, Allah memberi kabar gembira. Karena salah satu isi dari Al-Quran adalah berupa bisyarah, berupa kabar gembira. Dan salah satu fungsi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pembawa kabar gembira, basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Ayat-ayat seperti bisyarah dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi sebagian ayat isinya adalah kabar gembira. Maka Allah Ta'ala memberikan kabar gembira, dan Allah memberikan janji bagi orang-orang yang beriman, bagi para walinya, kemenangan, pertolongan, kejayaan. Itu pada bagian ayat yang tadi. Pada bagian ayat yang kedua, Allah menjelaskan tentang sebab-sebab yang wajib ditempuh oleh setiap mukmin, yang wajib ditempuh oleh setiap muslim agar datang pertolongan Allah, agar Allah menolong kita, agar datang pertolongan Allah. Maka Allah menjelaskan, intan surullaha yansurkum wa la yansurunallahu mayansuruh. Ini ayat menjelaskan kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya, yaitu menolong agamanya, menolong syariatnya, berjihad di jalannya. Maka orang mukmin itu mesti ulul himmah, artinya tinggi cita-citanya, besar cita-citanya, bahwa kita yakin umat Islam akan menang, umat Islam akan ditolong Allah, Allah akan menolong orang-orang beriman. Oleh sebab itu orang-orang beriman tidak boleh bersikap pesimis, walaupun di satu saat kita merasakan sebuah ujian, kita merasakan sebuah tantangan. Lihat dalam sejumlah ayat Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian bersedih, dan janganlah kalian merasa rendah, merasa hina. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya orang-orang beriman itu tinggi, kedudukan kalian adalah tinggi, orang-orang beriman adalah tinggi.
Maka orang beriman tidak boleh pernah pesimis. Orang beriman tidak boleh pernah takut. Orang mukmin tidak boleh pernah kecil hati. Dia mesti qawi. Bahkan orang-orang beriman tidak boleh takut walaupun musuh memiliki jumlah yang banyak, memiliki pasukan yang kuat. Allah berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merasa pesimis, merasa takut, merasa rendah ketika kalian mengejar musuh atau ketika kalian dikejar musuh. Sebab orang-orang beriman akan ditolong Allah Ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin. Ujung yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ujung yang baik adalah bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi wajib kita pahami bahwa janji Allah perlu ditempuh syaratnya, perlu ditempuh sebabnya agar kita mendapatkan janji Allah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum saya menjelaskan tentang poin-poin yang menyebabkan setiap kita akan mendapatkan pertolongan Allah, saya akan menyebutkan sebuah kisah dalam sejarah Islam bahwa orang beriman dia akan menempuh kepada setiap bentuk kebaikan dan akan bergerak dalam setiap bentuk kebaikan dan akan menempuh semua sebab ketika orang mukmin itu uluwil himmah. Orang mukmin itu tinggi cita-citanya. Terdapat dalam dirinya satu keyakinan, terdapat dalam dirinya satu keimanan yang kuat kepada janji Allah dan kepada janji Rasulnya. Orang yang lemah irodahnya, orang yang lemah himmahnya, dia tidak akan sampai kepada derajat yang mulia. Lihat dalam sejarah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dimotivasi oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Lihat hadisnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kepada setiap perkara yang akan memberi manfaat kepadamu. Ini menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin akan berada dalam derajat yang tinggi dan dia akan senantiasa melakukan amal yang optimal ketika dia punya iradah qawiyah, keinginan yang tinggi. Baginda Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu a'lal jannah." Wa qala Nabi sallallahu inna fil jannati mi'ata darajatin a'adaha lil mujahidina fi sabilillah wa ma bainahuma ma baina sama'i wal ar. Baginda Rasulullah mengatakan, jika kamu meminta kepada Allah maka memintalah surga Firdaus. Orang mukmin tidak hanya mengatakan, ya Allah yang penting saya mau masuk surga gitu, enggak ya. Dia berdoa meminta surga yang paling tinggi. Dan di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di antara keduanya sejauh bumi dan langit. Nabi SAW memberikan motivasi agar ketika meminta kepada Allah, meminta yang paling tinggi.
Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Ya Muhammad, adhil jannata min ummatika man la hisaba lahu min babil aymani wa hum syuraka'u fi ma ghairi dzalik wa man kana min ahli salati du'iya min babi salati wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqah wa man kana min ahli siyami du'iya min babir rayani wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi." Ketika Nabi SAW mengatakan hadis Abu Hurairah potongan, beliau berkata, Allah berkata di Arasatil Qiyamah, "Wahai Muhammad, masukkan olehmu di antara umatmu ke surga melalui pintu Aiman." Jadi ada pintu Aiman, pintu paling kanan. Orang yang masuk surga dengan tanpa adab dan hisab, dan mereka akan diperbolehkan untuk masuk dari 7 pintu yang lainnya. Siapa di antara mereka dari ahlu salat akan diseru dari pintu salat. Siapa di antara kita dari ahli sedekah akan diseru dari pintu sedekah. Siapa di antara kita dari ahli puasa akan diseru dari pintu Rayyan. Dan siapa di antara kita dari ahlul jihad akan diseru dari pintu jihad. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mentalnya tentunya bukan seperti kita, yang himmahnya bukan seperti kita. Beliau berkata, "Wahai baginda Rasulullah, tidak ada keistimewaan kalau orang itu diseru dari salah satu pintu, karena orang mukmin akan diseru dari pintu yang satu, salah satu pintu yang 8. Tapi aku ingin bertanya, siapa yang diseru dari 8 pintu?" Lihatlah di sini ulul himmah, orang yang tinggi cita-citanya. Dan inilah orang yang akan menang. Mereka itulah Thaifah Mansurah, yang akan menang, yang akan ditolong Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Saya ingin tahu siapa yang akan diseru dari 8 pintu itu." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arju an takuna minhum." Aku berharap engkau termasuk yang diseru dari 8 pintu ini. Ulul himmah. Maka Allah Ta'ala menempatkan Abu Bakar As-Siddiq di tempat yang paling mulia. Kenapa? Ulul himmah. Kemudian contoh yang terakhir dalam poin ini, hadis Nabi SAW mengatakan, "La yubtihanna al-Qastantiniyah ala yadi rajulin fa ni'ma jaishu jaishu wa ni'mal amiru amiruha." Nabi SAW mengatakan benar-benar Konstantinia adalah, kita mengenalnya sekarang Istanbul, Turki. Nabi SAW mengatakan benar-benar kota ini orang yang paling kuat bala tentaranya dan paling kuat kepemimpinannya. Jadi kota Konstantinia ini akan ditaklukkan oleh seseorang yang paling kuat pasukannya, paling hebat pasukannya, dan paling kuat cara memimpinnya. Semua para sahabat termotivasi dengan hadis ini. Tapi masa Utsman tidak terjadi, masa Ali tidak terjadi, masa Muawiyah juga tidak terjadi. Sampailah seseorang yang mendengar hadis ini yang bernama seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Menurut sebagian ahli sirah dia berumur 18 tahun di saat itu. Menurut satu riwayat dia berumur 22 tahun. Tapi beliau meyakini tentang hadis ini, bahwa kota Konstantinia
yang merupakan dua kekuatan Romawi, Rom, di mana kekuatan bangsa Romawi itu berada di dalam dua kekuatan Romawi, yaitu Romawi Itali kalau sekarang kita mengenalnya Roma, dan Konstantinia, Istanbul. Dan lebih ditaklukkan Romawinya. Dan Konstantinia ini punya pasukan yang kuat. Di bawah seorang panglima perang dikenal dengan Ambaratur. Konstantinia ini memiliki 3 teluk. Teluk Basparah, Marmarah, Ali Zahabi. Pinggir-pinggir lautnya di apa? Ada benteng 70 kaki, sekitar 80 kaki, sekitar 40 meter. Dan pinggir-pinggir lautnya itu dipasang rantai-rantai yang setiap kapal masuk itu akan dihancurkan dan tidak bisa masuk ke Konstantinia. Muhammad Al-Fatih rahimahullahu taala yang di saat itu mengemban kekuasaan, dia termotivasi dengan hadis tadi. Dia mendapatkan motivasi energik yang kuat dari hadis itu. Dan dia yakin apa yang dijanjikan Allah Ta'ala, yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa kota ini akan ditaklukkan. Maka ulul himmah itu mendatangkan kekuatan. Beliau ini mampu mengerahkan pasukan yang banyak, pasukan yang kuat. Dan disebutkan ada kekuatan yang tidak pernah terbayang oleh akal manusia di zamannya. Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala menaikkan kapal-kapal ke sebuah bukit yang ada di sekitar teluk yang tadi. Dinaikkanlah 75 kapal. Sebuah bukit gunung yang tidak pernah terbayang bagaimana mengangkatnya, kekuatan apa, belum ada alat berat di saat itu. Maka bala tentara Ambaratur itu udah terbayang bahwa perahu-perahu ini akan bisa meluncur melewati tembok-tembok itu. Maka Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala dengan bala tentaranya tidak ada peperangan yang berarti dan mampu ditaklukkan di saat itu. Apa yang menjadi masalah? Ulul himmah, cita-cita yang tinggi, keyakinan yang penuh, keyakinan yang optimal kepada apa yang dijanjikan Allah, apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk kemenangan. Maka Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala menempuh sebabnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang Allah janjikan tentang kemenangan bagi orang-orang beriman, terkadang Allah Ta'ala menangguhkan kemenangan itu. Kenapa Allah Ta'ala menangguhkan kemenangan bagi orang-orang beriman dalam satu masa? Hal itu sejauh mana kita mengoptimalkan menempuh sebab-sebabnya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, judul yang kita bawakan ini kejayaan dengan sebab tauhid. Allah berjanji dalam surah yang ke-25 tadi. Maaf, surah yang ke-24, surah An-Nur. Ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu shalihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinnana lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubadina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji memberikan kemenangan kepada ahlu tauhid. Tapi timbul pertanyaan, ahlu tauhid yang mana yang Allah akan memberikan kemenangannya cepat?
Ini pertanyaannya. Ahlu tauhid yang mana yang Allah Ta'ala akan percepat kemenangannya? Karena Allah Ta'ala berjanji bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang bertauhid kemenangan dalam ayat-ayat yang tadi. Nah, ini yang kita akan bahas secara pokoknya. Yang mana? Kelompok yang mana yang Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan, dan kemenangan itu akan Allah percepat bagi kita. Pertama, ahlu tauhid yang Allah akan mempercepat kemenangannya dan Allah Ta'ala akan memberikan kemenangannya adalah ahlu tauhid yang mereka tentunya disebutkan sifat-sifatnya dalam Quran. Yang disebutkan sifat-sifatnya dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Apa sifat-sifat mereka yang sangat penting? Pertama, ahlu tauhid yang memiliki sifat yang pertama adalah uluwil himmah. Mereka orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi, kuwah iradah. Saya akan memberikan contoh selain contoh yang tadi. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kehidupan kita hari ini, mereka menunggu kemenangan. Seperti kita hari ini menunggu kemenangan. Mereka mendapatkan ujian sebagaimana kita mendapatkan ujian hari ini. Bahkan ujian yang menimpa kepada mereka lebih besar daripada menimpa kepada kita hari ini. Tapi apa yang ada? Apa sifat yang ada pada mereka? Satu, uluwil himmah. Saya berikan contoh dua saja di sini. Contohnya, lihat sejumlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim di perang Uhud. Ada seseorang yang namanya Handalah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda yang menikah di hari perang Uhud. Beliau baru berbulan madu di hari itu dan baru berjima sekali di hari itu. Lalu diserulah untuk jihad perang Uhud. Lalu beliau bertanya, kemana tempat kembaliku jika aku meninggal dunia, jika aku mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, tempat kembalimu ke surga. Maka beliau meninggalkan istrinya yang baru disentuh satu kali dan belum sempat mandi janabah, pergi menyerang musuh, mati syahid. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, demi Allah, aku melihat para malaikat sedang memandikan Handalah. Jadi Handalah mendapatkan apa yang dicita-citakannya, mati syahid. Kenapa? Ulwil himmah. Yang kedua, sejumlah para sahabat masih dalam perang Uhud. Karena ibrah yang paling banyak dalam peperangan salah satunya adalah perang Uhud. Sejumlah para sahabat sedang memegang tangkaian kurma. Mereka siap untuk menyantap biji-biji kurma itu. Lalu Nabi SAW menyerukan untuk segera menyerang musuh, bahwa perang akan segera berkecamuk.
Mereka bertanya, wahai baginda Rasulullah, kemana tempat kembaliku jika aku mati syahid dalam peperangan ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ke surga katanya. Lalu sejumlah para sahabat ini tidak ingin dipisahkan pintu surga dengan butiran-butiran kurma. Maka mereka membuang kurma-kurmanya, melepas kurma-kurmanya dan bergegas menyerang musuh. Lalu ditakdirkan semuanya mati syahid. Lalu mereka berkata, sungguh kami telah mendapatkan wanginya surga di belakang bukit gunung Uhud ini. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemuda, para pemudi yang saya hormati, apa yang menjadikan para sahabat ini sampai kepada apa yang dicita-citakannya? Apa yang menyebabkan para sahabat ini sampai kepada apa yang diinginkannya? Karena uluwil himmah. Karena mereka tinggi cita-citanya, bukan orang yang lemah cita-citanya. Maka Allah memberikannya. Sebagaimana Allah memberikan kekuasaan itu kepada Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala. Sebelum Isya saya akan ceritakan satu lagi, 2 menit lagi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah yang pertama. Beliau menghadapi fitnah terbesar, orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu, orang yang enggan membayar zakat, orang yang murtad. Tapi beliau dalam sebuah cita-cita yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah SAW, mengutus bala tentara Usamah ibnu Zaid untuk mengalahkan sebagian kota dari kota-kota Romawi dan Parsi saat itu. Maka sejumlah para sahabat memprotesnya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau memaksakan untuk mengantarkan tentara Usamah bin Zaid sementara kita menghadapi fitnah besar? Dan Umar juga sempat protes waktu itu. Orang yang paling berani, lebih berani Abu Bakar As-Siddiq ternyata, gitu kan. Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak pernah akan bergeser dari apa yang telah diniatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan aku meyakini bahwa apa yang dicita-citakan oleh Nabi SAW itu akan menang. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengutus Usamah bin Zaid, dan beliau mampu menangani kedua masalah itu. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu dapat ditumpas, dan ini pun mendapatkan kemenangan dalam peperangannya. Kenapa? Uluwil himmah. Jadi ahlu tauhid yang mereka akan mendapatkan kemenangan dan dipercepat kemenangannya, pertama adalah uluwil himmah. Barangkali sampai di sini dulu, kita break dulu untuk sholat Isya terlebih dahulu, dan kita akan lanjutkan setelah ini insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan yang tadi kita bahas, bahwa di antara sifat orang-orang beriman dan ahlu tauhid yang mereka akan dipercepat oleh Allah Ta'ala pertolongannya dan akan mendapatkan pertolongan Allah,
memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat yang pertama tadi dikatakan uluwil himmah. Sifat yang kedua asyaja'ah warujulah. Indahumul quwwah fitanfidil haq. Sifat yang kedua di antara sifat orang-orang yang mereka pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah dan mereka akan dipercepat untuk mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana apa yang didapatkan para sahabat adalah orang-orang yang memiliki syaja'ah warujulah, orang-orang yang memiliki keberanian dalam menegakkan kebenaran. Syaja'ah, rujulah. Generasi emas yang Allah Ta'ala pilih sebagai penolong Rasulnya telah disebutkan dalam Al-Quran dengan sifat-sifat yang mulia. Kita lihat salah satu contohnya dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Allah berfirman, di antara orang-orang beriman rijalun itu sekelompok orang sadaqu ma'ahadullah alaih. Ada orang-orang yang mereka menunaikan janji mereka kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, di antara mereka ada yang mati syahid, berperang mati syahid. Wa minhum man yantadir, dan di antara mereka ada orang-orang yang masih menunggu giliran mati syahid, dan mereka tidak pernah menukar janjinya. Ayat ini dikisahkan berkaitan dengan seseorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr. Anas ibnu Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu seorang sahabat yang dikisahkan tidak ikut perang Badar karena ada udzur syar'i yang menyebabkan beliau tidak bisa hadir dalam perang Badar. Jadi beliau ini tidak ikut dalam perang Badar. Maka beliau berjanji dan bercita-cita dengan cita-cita yang luhur, dengan cita-cita yang tinggi untuk berperang di peperangan setelahnya, untuk berjihad di peperangan setelahnya, dan bercita-cita untuk mati syahid. Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu ikut dalam perang Uhud. Jadi ikut dalam perang Uhud. Lalu Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu menjadi salah satu penolong baginda Rasulullah SAW dalam perang Uhud itu. Ketika kita mengetahui dalam sejarah bahwa pasukan pemanah yang berjumlah sekitar 50 orang berada di Jabal Rumat itu terdesak dengan sebab di antara mereka adalah maksiat kepada Allah. Maka Khalid bin Walid yang di saat itu belum masuk Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu belum masuk Islam, membuat siasat perang seperti kala
Lalu beliau mutar balik dan menempati Jabarumat itu dengan pasukan orang-orang kufar Quraisy. Sedangkan Nabi SAW dengan para sahabat berada di bawah dan dihujanilah Nabi SAW dengan para sahabat dengan panah-panah dan tombak-tombak. Sehingga Nabi SAW waktu itu luka, dan Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi tamengnya, menjadi penghalang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mati syahid. Dan luka yang para sahabat tidak mengenalinya, artinya wajahnya, badannya tidak dikenali lagi karena begitu banyaknya luka Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga saudaranya mencari dan baru diketemukan cincin yang ada di jarinya. Dan Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu dikisahkan tidak ada satupun luka yang dari bagian punggungnya. Jadi tidak ada luka yang ada dari bagian punggungnya. Lukanya adalah dari semua bagian depannya, yang menunjukkan rujulah syaja'ah, keberanian. Yang ketika beliau syakratul maut berkata, qad ajidu rihal jannati duna uhudin. Sungguh, kata beliau, aku telah mendapatkan wanginya surga dari bukit gunung Uhud ini. Jadi inilah generasi emas yang mereka memiliki keberanian, syaja'ah, rujulah dalam menegakkan kebenaran hak. Dan lihatlah apa yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartad minkum an dinihi wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Lihat generasi pilihan yang dikatakan khairu ummah, khairu qarn, sebaik-baik generasi. Apa sifat mereka? Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad dari agamanya dari antara kamu, maka Allah akan mengganti generasi ini dengan generasi yang mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut dengan sesama mukmin dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan. Jadi generasi yang pantas mendapatkan kemenangan, generasi yang pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah orang-orang yang syaja'ah, rujulah. Lalu lihat dalam surah yang lainnya dan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka adalah bersikap keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang dengan orang-orang beriman. Jadi generasi emas bukan generasi lemah. Generasi emas adalah generasi yang syaja'ah, rujulah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemenangan kepada mereka yang lemah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita satu kisah yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala menolong Nabi Ibrahim, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Ishak, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada para nabi sebelum kita. Allah berfirman dalam Al-Quran,
wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Allah menyuruh kita untuk merenungi, mempelajari satu sejarah kehidupan orang-orang terbaik di muka bumi. Manusia-manusia pilihan di muka bumi, itu para nabi. Di antara para nabi itu siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka adalah penegak-penegak tauhid. Mereka adalah penegak-penegak agama Allah. Mereka adalah yang menyebarkan dinul Islam, yang menyebarkan tauhid di muka bumi ini. Apa sifat mereka? Ulil aidi, aidu quwwah, du syaja'ah, orang yang berani. Wal absar, dan orang yang berilmu. Jadi tidak mungkin satu generasi akan diangkat Allah Ta'ala ketika mereka memiliki sifat jaban, memiliki sifat penakut. Enggak. Syaja'ah, rujulah. Apa yang Allah Ta'ala juga sebutkan tentang para sahabat dalam Quran. Dan mungkin kita mengetahui, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang Allah berikan kemenangan menegakkan sunnah dan mengalahkan bid'ah di saat itu. Di saat muncul satu kekuatan yang mengatakan Quran adalah makhluk, bahkan dikuasai oleh Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin di saat itu mengatakan Quran makhluk, dan bersikap diktator dan bersikap zalim dengan memenjarakan setiap orang yang mengatakan Quran adalah kalamullah. Lihatlah apa yang menimpa kepada kaum muslimin di saat itu, Ahlus Sunnah di saat itu. Maka disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwa kaum muslimin terbagi kepada 3 kelompok dari Ahlus Sunnah. Ketika ada satu tekanan, ada satu tuntutan dari pemimpin yang zalim di saat itu untuk mengatakan Quran makhluk, ada 3 kelompok. Ada sebagian orang yang beranggapan ini mukroh, terpaksa. Kalau ditanya Quran makhluk atau kalamullah, maka dia menjawab makhluk, tapi dalam hatinya mengatakan kalamullah. Sebagaimana Allah berfirman, wa in istajaraka ahdu minal musyrikin fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Maka sebagian kaum muslimin menganggap ini mukroh, keterpaksaan, boleh, nggak apa-apa. Lisan mengatakan makhluk, hati tetap mengatakan kalamullah. Kelompok yang kedua yang berusaha bersilat lidah. Ketika ditanya Quran kalamullah atau makhluk, maka ia memegang jilid Quran. Jilid Quran, dia mengatakan makhluk. Yang dimaksud bukan ayat-ayat yang terteranya, tapi jilidnya. Berpura-pura. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menganggap tidak bisa mengambil udur mukroh di sini, karena kebenaran akan mati, sunnah akan mati jika tidak ada orang yang mengatakan Quran kalamullah. Maka Imam Ahmad memikul beban siksaan ujian untuk tetap mengatakan Quran kalamullah, ghairu makhluk. Quran kalamullah bukan makhluk. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di penjara, didera. Yang diriwayatkan cemeti yang dipakai memukul Imam Ahmad itu kalau dipukulkan ke gajah yang badannya besar, kulitnya tebal, terbirit-birit. Dan Imam Ahmad kali-kali itu lepas engsel ininya, pundaknya ini dengan tangannya lepas ya, karena begitu dahsyat siksaan.
di saat itu. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak pernah bergeser untuk mengatakan Quran makhluk. Beliau tetap mengatakan Quran kalamullah. Quran kalam Allah. Sampai satu ketika Allah menolong dengan pergeseran pemimpin di saat itu. Sehingga satu ketika Imam Ahmad dibuatlah debat dengan salah seorang tokoh Mu'tazilah yang dikenal dengan Ibnu Abi Du'ab. Debat dan kalah Ibnu Abi Du'ab waktu itu. Ini bagian contoh bahwa orang yang akan ditolong, orang yang pantas ditolong oleh Allah Ta'ala, orang yang pantas diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, dusyaja'ah, durujulah, orang yang dia memiliki keberanian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna kal qabdi ala jamr al-amiluna fihi lahum ajru khamsina minkum. Baginda Rasulullah SAW telah mengatakan dan memberikan satu isyarat tentang apa yang kita akan hadapi di masa ini. Beliau mengatakan, wahai para sahabatku, setelah kalian akan ada hari-hari orang yang sabar bagaikan orang yang memegang bara api. Dan siapa yang beramal komitmen kepada Islam, kepada sunnah di saat itu, maka Allah akan memberikan 50 lipat ganjaran di antara kalian. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini syaja'ah rujulah. Kalau antum sekarang melemah gitu, rendah cita-citanya, gak mungkin Allah akan memberikan cepat pertolongan bagi kita. Lihat dalam sejarah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi, syaja'ah rujulah para sahabat, para ulama, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Ini adalah sifat yang kedua. Yang ketiga, di antara poin yang sangat penting yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah adalah komitmen dalam melaksanakan syariat Allah. Berpegang teguh dalam melaksanakan syariat Allah. Mereka beramal dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Mereka melaksanakan dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam sejumlah ayat yang tadi. Wala yansurunallaha mayansur. In tansurullaha yansurkum. Bagaimana kita komitmen kepada agama Allah? Dan bagaimana kita menolong agama Allah? Komitmen dan menolong agama Allah sederhananya dengan 3 kalimat, dengan 3 langkah. Yang pertama, mempelajari dengan benar agama ini. Yang kedua, mengamalkan dengan benar agama ini. Yang ketiga, mendakwahkan agama ini. Sejauh umat Islam ini benar dalam mempelajari agama Allah, dan sejauh umat Islam ini mengamalkan agama Allah dan mendakwahkan agama Allah, sejauh itulah akan datang pertolongan Allah. Jadi ini adalah berkaitan dengan sejauh mana kita mengamalkan agama Allah.
umat Islam tidak mungkin akan dapat pertolongan Allah ketika minat dan ketika daya belajarnya rendah. Bayangkan di antara umat Islam ada yang mempelajari Islam itu setahun sekali. Kapan? Ya kalau dia ikut Idul Fitri ya, baru dengar ceramah gitu ya. Ada yang belajar agama itu hanya kalau ada ritual-ritual. Nasihat pernikahan, ada walimah, baru dengar agama. Ada di antara kita yang mendengar agama ini hanya dalam seminggu sekali, sepekan sekali, itu pun sambil ngantuk. Kapan? Khutbah Jumat. Selain itu kita tidak tahu agama. Ada di antara antum yang hadir di sini juga yang belajar agama itu hanya tabligh akbar saja. Kalau ada tabligh akbar kumpul gitu belajar. Sehari-hari ya nggak ada. Nah, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim yang merupakan generasi emas dan manusia pilihan Allah yang menjadi suri tauladan bagi kita. Ingat jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka menganggap ilmu lebih butuh dari makan dan minum. Mereka menganggap ilmu agama ini, ilmu din ini dalam kehidupannya natural. Yang dimaksud natural itu hidup ya interaksi langsung dengan ilmu. Bagaikan ketika mereka haus, cari air. Ketika mereka lapar, cari nasi. Para sahabat itu indah hidupnya. Mari kita lihat contoh. Lihat dalam kitab Bulughul Maram, itu syarat dengan contoh-contoh interaksi hidup para sahabat dengan ilmu. Hadis pertama, hadis Abu Hurairah. Para sahabat bingung hukum menggunakan air laut. Datang kepada Nabi SAW, tanya hukumnya. Nabi SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya halal. Selesai masalah. Para sahabat kebingungan, ada tempat mungkin berkumpulnya air, di situ ada bangkai dan yang lainnya. Mereka bertanya, bagaimana kami menggunakan air dari sumur bidoa? Nabi SAW menjawab, innal ma'a tahurun la yunajisu syai'. Wa qala fi riwayah, ila intagoyaro rihu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Maka Nabi SAW mengatakan semua air asalnya suci, kecuali kalau berubah salah satu sifatnya dengan najis. Selesai. Datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau punya kehususan, banyak air madinya, kuat syahwatnya. Sering keluar air madi. Bingung, apa mandi, apa-apa gitu. Sedangkan beliau juga tidak begitu berani bertanya kepada Nabi SAW langsung. Maka nyuruh Miqdad ibn Aswad agar bertanya. Maka Nabi SAW mengatakan, igsil dakaroka wa tawaddo, cuci dakarmu dan berwudulah. Selesai masalah. Seorang wanita yang namanya siapa? Ummu Sulaim. Dia tanya, tapi pertanyaannya mungkin kurang pantas langsung. Dia pakai mukadimah. Innallaha la yastahi minal haq. Halal ala mar'ati min guslin idhiya ihtalamat. Faqala Nabi sallallahu na'am idhiya ra'atil ma. Wahai baginda Rasulullah, Allah tidak malu akan kebenaran. Apakah wanita harus mandi kalau dia mimpi? Maka Nabi sallallahu mengatakan iya kalau dia lihat air mani. Nanya lagi kata Ummu Sulaim. Memang ada katanya wanita yang keluar air mani. Maka Nabi sallallahu menjawab, dari mana ada anak percis ibunya kalau tidak ada air maninya? Selesai masalah. Indah hidup para sahabat. Kalau kita ada enggak antum sengaja ke Tasikmalaya bertanya tentang ilmu? Nah, ini nelpon saja pakai SMS.
Gak dimengerti lagi pertanyaannya gitu. Gimana kita sampai kepada agama ini? Kehidupan para sahabat itu indah. Kemudian mereka beramal dengan ilmu. Mereka bertanya, ayul a'mal afdal, ayu sadaqatul afdal, ayu jihadil afdal. Kalau antum tanya, Ustaz, gimana pendapat antum tentang Ustaz Fulan? Bukan hanya tentang apa yang akan diamalkan, fitnah semua yang ditanyain. Para sahabat ridwanullahi ta'ala bertanya apa yang akan diamalkan. Mereka bertanya tentang pintu surga. Lihat, satu kelompok dari Bani Abdul Qais, jauh dari kota Madinah. Bahkan mereka dipisahkan dengan komunitas kufar Bani Mudhar. Berjalan. Dan mereka tidak bisa menemui Nabi SAW kecuali di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang jika aku mengamalkannya aku masuk surga. Indah sekali gitu. Mereka bertanya amal. Karena mereka tahu bahwa amal kebaikan ini sebab datangnya pertolongan Allah. Yang ketiga apa? Kehidupan mereka langsung berdakwah. Kalau antum dengan saya belajar tidak punya cita-cita untuk menyampaikan kepada yang lain. Lihat dalam Sahih Bukhari, dalam bab ilmu, ada bab yang judulnya At-Tanawub fi Talabul Ilmi. Bab bergantian mencari ilmu. Dikisahkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan tetangganya orang Ansar katanya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku suka bergantian dengan temanku. Jika aku datang ke majelis baginda Rasulullah, maka aku mengetuk pintu saudaraku ini dan aku menyampaikan hadis di saat itu. Satu ketika katanya, aku tidak hadir. Yang hadir adalah temanku. Tiba-tiba pulang mengetuk pintuku dengan kencang. Lalu dia berkata, wahai Umar, ada kejadian besar, ada kejadian besar, ada kejadian besar. Penasaran Umar, ada apa? Ternyata Nabi SAW sedang menghardik istri-istrinya. Beliau mendatangi Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, putrinya. Beliau bertanya, apakah Rasul mencerai istri-istrinya? Maka Hafsah mengatakan, saya tidak tahu. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu langsung bergegas kepada Nabi SAW. Dan beliau berkata, apakah engkau mencerai istri-istrimu? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Allahu Akbar. Nah, kalau kita ngaji apa? Barho, bubar poho gitu. Gak ada kita sampaikan ke teman, ke istri, ke tetangga gitu. Tapi kehidupan para sahabat itu indah. Melaksanakan yang tiga, belajar, mengamalkan, dan mengajarkan. Indah hidup mereka. Berjalan dengan natural hidup mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran dan dalam ayat-ayat yang begitu banyak. Wa'adallahu ladina amanu wa amilus solihat. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Dua-duanya, iman dan amal. Nah, kita hari ini mana amal Islam yang kita tegakkan? Alladzina in makannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Jadi sangat jelas sekali dalam ayat yang tadi bahwa Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang tatkala mereka berkuasa di muka bumi ini, maka mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang munkar. Jadi ini
Kemudian yang keempat, yang merupakan sifat mereka apa? Al-istimrar. Mereka itu generasi yang pertama yang menjadi contoh bagi kita, dan mereka mendapatkan pertolongan Allah, istimrar. Artinya mereka kontinu dalam setiap kebaikan. Mereka senantiasa komitmen dalam setiap kebaikan. Dan mereka memiliki ketegaran dan mereka memiliki keteguhan. Lihat di dalam hadis tentang hadis Taifah Mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati qaimina 'alal haq, qaimina 'ala amrillah, yuqatiluna 'alal haq. Dalam berbagai riwayat Nabi SAW mengatakan senantiasa di antara umatku ada orang-orang yang qaimina 'alal haq, qaimina 'alal amrillah, yuqatilun, yujahidun, zahirin. Artinya mereka itu tetap tegak. Artinya apa? Komitmen. Mereka itu tidak menjadikan berhenti ketika ada yang mencela mereka. Tidak menjadikan mereka kecil hati ketika ada yang menyelisihi mereka. Mereka menjadi orang yang sangat kuat seperti yang disebutkan. Dan inilah orang yang akan sukses dan menang. Saya akan berikan contoh. Ini bukan dalam kehidupan para sahabat, tapi dari kehidupan para ulama kita. Lihat oleh antum dalam kitab Syiar Alam Nubala, seorang murid Imam Ahmad yang namanya Baqi Ibnu Mahlad. Baqi Ibnu Mahlad rahimahullahu ta'ala seorang muhadis terkenal. Berjalan dari Andalus ke Baghdad, ke Irak. Ya, kita mengenalnya sekarang dari Spanyol. Pergi berjalan mengarungi lautan ke Baghdad. Itu ribuan kilometer. Untuk apa? Mencari hadis. Sampailah kepada Imam Ahmad. Artinya sampailah ke Baghdad, maaf. Dia bertanya kepada orang Baghdad, tolong aku tunjukkan di mana Imam Ahmad membuka majelis hadis. Orang-orang Baghdad berkata, Imam Ahmad sekarang dalam tahanan, artinya dilarang untuk mengajar ilmu hadis. Kalau kita mungkin dikenal dengan tahanan politik, dia dilarang, tidak boleh membuka majelis taklim. Maka dia tidak berhenti, dia tidak mengatakan kalau begitu saya mau pulang lagi ke Andalus. Tidak patah arang. Dia berpikir, aku akan bikin cara. Lalu dia berpura-pura menjadi seorang pengemis. Kepalanya diikat dengan imamah, bajunya sedikit compang-camping, bawa tongkat. Orang tidak ada yang menyangka kalau dia adalah mencari hadis. Masuklah ke rumah Imam Ahmad, ketuk pintunya. Imam Ahmad berkata, saya yakin kamu bukan orang sini, gelagat kamu bukan orang sini. Saya menyangka kamu itu dari Afrika, maksudnya dari Maroko. Dia berkata, bukan, aku lebih jauh dari Pak yang kau sangka. Dari mana? Dari Andalus. Buat apa engkau ke sini? Aku ingin mencari hadis darimu. Kata Imam Ahmad, saya tidak boleh membuka majelis hadis. Dilarang oleh pemimpin di saat itu. Beliau taat, sabar. Beliau pun tidak patah arang. Baqi Ibnu Mahlad ini, dia tidak mengatakan kalau begitu saya pulang lagi sampai engkau nanti keluar dari penjara atau bebas. Tapi Baqi Ibnu Mahlad berkata, wahai imam,
Aku punya cara. Dengan cara aku bertanya kepadamu hadis. Engkau tidak mengajarkan hadis, tapi aku akan bertanya kepadamu tentang hadis. Maka dia berpura-pura tetap seperti itu dan menjumpai Imam Ahmad setiap hari. Cuma bertanya satu hadis setiap hari. Maka beliau mengumpulkan ratusan hadis. Setelah Imam Ahmad dimerdekakan dan ganti kepemimpinan yang pemimpinnya menjadi ahlu sunnah, mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk, maka Imam Ahmad itu selalu bercerita di majelisnya tentang muridnya yang namanya Baqi Ibnu Makhlad. Kenapa? Ini orang yang kuat tentang istimror, bukan sekali. Jadi mujahid yang akan mendapatkan pertolongan Allah itu yang kuat istimrornya. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bukan orang-orang yang lemah ya. Orang yang kuat. Orang-orang yang hebat ya. Jadi ini contoh-contoh dalam Quran, dalam hadis. Maka dikatakan tadi apa? Qaimin, zahirin, yuqatilun, yujahidun, menunjukkan bukan sekali istimrar. Dan mereka kuat sekali. Kemudian yang selanjutnya, dan ini mungkin saya akan menyebutkannya yang terakhir untuk sementara, karena saya ingin memberikan waktu untuk soal jawabnya. Bagian terakhir, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luzumul jamaah al-istima' 'alal haq wa adamu tafarruq. Orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan mereka layak untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah orang-orang yang mereka berjamaah, istima', ta'lif, dan mereka tidak berpecah belah. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Dan pertolongan Allah Ta'ala akan diberikan kepada orang-orang yang berjamaah, bersatu di atas hak. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin yang terakhir ini saya akan memberikan satu gambaran yang wajib ditempuh oleh ahli sunnah secara khusus. Bagaimana agar dakwah ini tegak dan agar dakwah ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang bersatu di atas hak, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Ahli sunnah setidaknya harus menempuh 3 hal penting. Jadi ahli sunnah ini harus menempuh 3 hal penting. Poin yang pertama adalah at-tamassuk was-sabru ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus senantiasa komitmen dan sabar di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, al-istima' wal i'tilaf. Kita harus selalu bersatu
kita harus senantiasa ta'awun dalam kebenaran ini. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-istima wal i'tilaf. Dan yang ketiga adalah al-i'tiraf wan nasihah. Sesama muslim, sesama ahli sunnah, kita harus saling mengakui akan amal sesama kita dari amal-amal yang baik, dan kita harus saling menasihati di antara kita. Sebab ini yang akan menjadikan indah kehidupan kita dalam melaksanakan din yang mulia ini. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita ahli sunnah, kita bertanya, mada amilta, mada hasalta mina dakwah. Kita bertanya kepada saudara kita, bagaimana kondisi antum di sini? Bagaimana kondisi dakwah di sini? Apa yang antum telah capai di sini? Kita bertanya, antum punya sekolah enggak? Antum punya masjid enggak? Itiraf. Lalu kita, ya, artinya mensyukuri dan memuji atas kebaikannya. Masya Allah, antum mencapai begini, antum punya ini. Kemudian kita saling memberi nasihat satu dengan di antara kita. Dan ini ukhuwah Islamiyah. Dan ini bagian dari persaudaraan. Kita bertanya satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama dulu mengatakan, wahai saudaraku, jika engkau bertemu dengan ahli sunnah di arah timur, sampaikan salam dari aku dari arah barat. Dan jika engkau bertemu dengan ahli sunnah di arah utara, sampaikan salamku dari arah selatan. Dan demikianlah ahli sunnah dari dulu. Dan demikianlah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita mesti i'tiraf, mengakui kebaikan orang, mengakui kebaikan teman kita, mengakui kelebihan teman kita. Ini indah sekali. Sebab orang yang tidak mengakui kelebihan orang itu menunjukkan orang yang punya hasad dalam hatinya. Dia tidak berbahagia kalau saudaranya itu majelisnya banyak, muridnya banyak, maju sekolahnya dan sebagainya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah duduk seperti ini. Lalu beliau menceritakan Imam Syafi'i dan memujinya. Bahkan Imam Ahmad pernah mengatakan, aku tidak akan sampai kepada sebuah pemahaman kepada hadis-hadis Nabi kalau aku tidak ketemu dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Beliau berkata, aku mengetahui bahwa engkau lebih tahu daripadaku tentang hadis-hadis Nabi. Jika ada hadis, maka sampaikanlah kepadaku dan aku akan mengambil hadis itu dan meninggalkan ucapanku, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lihatlah, kedua imam ini saling mencintai dan saling memuji. Satu ketika Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, tiba-tiba ada orang berdiri. Dia berkata, wahai imam, engkau itu selalu memuji Imam Syafi'i. Aku kemarin ketemu dengan 2 orang yang mencelaknya. Maka kata Imam Ahmad berkata, demi Allah, tidak ada penyakit yang paling berbahaya kepada orang yang diberikan ilmu selain hasad yang ada dalam hatinya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi pilihan Allah adalah generasi yang memiliki hati yang bersih satu dengan yang lainnya, kecintaan satu dengan yang lainnya. Mereka bersatu dengan yang lainnya. Dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, demikianlah materi yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan membuka beberapa pertanyaan dari para mustami yang mungkin telah disampaikan ke panitia.
Bismillah. Bagaimana cara menasehati orang tua yang masih suka melakukan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah, serta keras sikapnya pada amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah? Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Cara menasehati ada cara yang umum, ada cara yang khusus. Kalau cara yang umum digambarkan dengan kalimat umum, seperti umpamanya, sampaikanlah nasihat dengan lemah lembut. Karena kelembutan ini sesuatu yang akan menghiasi setiap apa yang kita sampaikan. Maka naribu bi syai'in ila zana. Yang kedua, sampaikanlah nasihat itu dengan bentuk pendekatan yang bisa membuka hati seseorang. Kita berikan contoh bahwa Nabi SAW kedatangan seorang pemuda yang gagah perkasa. Di saat syahwatnya kuat, dia berdiri berkata, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai baginda Rasulullah, izinkan aku berzina. Para sahabat menghardiknya, mah. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Udnu, dekatkan kepadaku." Lalu si pemuda ini mendekat dan mendekatkan, artinya bersimpuh, mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW, didekatkan. Lalu Nabi SAW tidak menyebutkan dalil haramnya zina, tidak menyebutkan juga ayat, tidak menyebutkan juga hadis, tapi beliau berdialog dengan dialog yang membukakan alam pikiran. Kata beliau, "Kamu punya ibu?" Punya. "Kamu punya kakak atau adik perempuan?" Punya. "Punya bibi?" Punya. Lalu Nabi SAW berkata, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau mencintai zina dengan ibumu? Atau apakah engkau rela ada orang yang menzinahi ibumu? Dia mengatakan, "La. Ja'alani Allahu fida'ak." Tidaklah. Ditanya semuanya dengan orang terdekatnya. Lalu Nabi SAW berkata, "Allahumma gfir danbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah." Lalu Nabi SAW memegang dadanya dan berkata, "Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, bersihkan hatinya. Ya Allah, bersihkan farajnya, jaga farajnya." Maka orang itu berkata, "Demi Allah, setelah hari itu aku tidak pernah menoleh ke pintu zina." Lihatnya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Nabi SAW tidak menyebutkan dalil tentang haramnya zina. Wala ayat Quran, dia tidak mengatakan wala taqrabu zina. Tidak menyebutkan juga ancaman tentang zina. Apa ancaman di dunia, apa ancaman di akhirat, beliau tidak. Cuma beliau mengajak berpikir. Diajak bicara dengan kerabatnya. Kamu mencintai kerabat enggak? Kamu mencintai orang-orang yang mahram denganmu, silaturahmi denganmu, ibumu, adik dan kakakmu, bibimu? Dia mengatakan, "Ya, aku mencintai mereka dan aku tidak ridho kalau ada orang yang menzinahi mereka, apalagi kalau aku menzinahinya." Maka Nabi SAW mengatakan, demikian juga orang tidak menyenangimu ketika engkau menzinahi saudara orang lain. Maka dia berpikir, betul juga, sehingga dia berhenti. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berdakwah
dan menyampaikan nasihat sangat ditentukan dengan kemampuan kita menyampaikan dalil. Cara berpikir, cara membuka hati seseorang. Ini dalam makna yang umum. Kalau yang dimaksud dengan cara menasehati ini terkadang berbeda-beda. Melihat siapa kita, melihat siapa yang dinasehatinya, terkadang berbeda-beda dalam lapangannya. Tapi kalau menasehati orang tua, itu lebih kepada kita harus menampilkan akhlak yang baik, menampilkan budi pekerti yang luhur, memiliki kesabaran, dan kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada orang tua. Sebab orang tua itu lama-kelamaan akan terbuka hatinya dengan akhlak yang baik yang ditampilkan oleh kita. Wallahu ta'ala. Apakah termasuk merusak tauhid jika beramal untuk dunia? Contoh sholat duha supaya kaya. Ya. Iya, kalau tujuannya hanya dunia. Jadi kalau tujuannya hanya dunia, ya jelas itu merusak hakikat apa? Tauhid. Sehingga ada bab yang disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, minasyirki al-amalu sholeh li ajli dunya. Jadi termasuk bagian dari syirik adalah orang yang beramal dengan tujuan apa? Dunia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa fitnah akan dahsyat menimpa kepada umat ini, dan keburukan ini akan menimpa kepada umat ini, dan musibah akan menimpa kepada umat ini ketika telah menimpa 4 fitnah kepada umat ini. Yang pertama, perginya para ulama. Jadi ketika semakin sedikit para ulama dan semakin banyak orang yang bodoh, maka akan terjadi kerusakan di kita. Yang kedua, jika semakin banyak penceramahnya tetapi semakin sedikit orang yang faqihnya. Bahkan mungkin kita sekarang lebih mencintai orang yang terkenal walaupun hanya di YouTube terkenalnya, ilmunya tidak ada gitu ya. Tapi kita lebih mencintai itu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wal tumasitid dunya bi amalil akhirah. Jika muncul satu generasi yang mereka mencari dunia dengan amal akhirat. Orang sekarang menunaikan puasa tujuannya dunia, pingin kebal, pingin naik jabatan, umroh pingin naik jabatan, pingin bertambah dagangnya dan sebagainya. Tujuannya dunia. Gitu. Bahkan orang sekarang mencari ilmu juga tujuannya untuk dunia. Gitu kan. Hatta ilmu agama. Dan yang keempat kata Nabi SAW, wa tufuqiha fi ghairi dinillah. Apabila yang menjadi tumpuan bagi setiap mukmin adalah mempelajari ilmu dunia semata dan tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara adab dalam melamar wanita sesuai dengan syariat? Wallahu taala alam, ya tidak adab. Dalam arti ketetapan secara khusus ya, yang dinamakan beginilah cara melamar ya, melamar. Bahkan mungkin terkadang kembali kepada uruf, kembali kepada setiap kebiasaan setiap daerah, gimana cara mengungkapkannya gitu ya. Hanya saja mungkin sisi-sisi lain yang dilarang ada ya, seperti mungkin tidak boleh khulwat, bertanyanya mesti ada mahramnya dan sebagainya. Adapun langkah-langkahnya harus seperti apa, ya tidak didapatkan ya langkah-langkah khusus melamar harus begini gitu. Ya, seperti dalam akad pernikahan mungkin ada hal-hal yang sifatnya adat. Ya kalau kita di Indonesia mungkin didampingi oleh keluarga gitu ya. Bertanya, ada pihak yang bertanya, ada pihak yang menjawab. Ya itu tidak jadi masalah gitu ya. Tidak jadi apa?
masalah. Ya. Ya. Cuma tidak ada seperti tukar cincin untuk apa? Untuk sebagai tanda dia telah apa? Dilamar. Sebuah kebahagiaan tatkala seorang mukmin muslim bisa berkumpul dengan orang-orang yang dikasihinya. Jadi orang yang dicintainya, berkumpul dengan keluarganya di dunia dan kelak di surga Allah. Namun ketika melihat dan menjalani hidup ini, terkadang manhaj anak berbeda dengan orang tuanya. Sebuah harapan, apakah kelak Allah akan mengumpulkan kami di surganya? Insyaallah. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita berkumpul di dunia lalu kita dikumpulkan nanti yaumul qiyamah? Ya. Dalam bahasa kita mungkin ya menyamakan frekuensi, menyamakan jalurnya. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis tadi, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kata beliau, "Bagaimana kapan hari kiamat?" Maka Nabi SAW bertanya, "Mada adat li sa'ah?" Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? La syai', tidak ada. Ghairu anni uhibbullaha wa uhibbuk. Tidak ada selain aku mencintai Allah dan mencintaimu. Faqala Nabi sallallahu al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Tapi pertanyaannya, siapa yang kita cintai? Yang wajib kita cintai itu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Jadi yang wajib kita cintai adalah Allah, Rasul, dan orang beriman. Maka Allah akan menggabungkannya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan contoh yang sangat agung. Lihat dalam surah At-Tahrim. Ada orang yang suaminya mukmin, istrinya kafir. Suaminya ke surga, istrinya ke neraka. Allah mencontohkan Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wasallam. Keduanya ke surga, istrinya durhaka ke neraka. Dan ada yang dibalik. Istrinya ke surga, suaminya ke neraka. Siapa? Fir'aun ke neraka, istrinya Aisyah ke surga. Allah mencontohkan. Dan yang ketiga, yang suaminya ke surga, istrinya juga ke surga. Allah mengisahkan Nabi Ibrahim dengan istrinya, Nabi kita Muhammad SAW dengan para istrinya. Dan ada di antara kita yang mungkin meninggal dunia belum menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya Allah memberi contoh Maryam alaihissalam. Al-Quran ini sempurna ngasih contoh. Ngasih contoh. Dan yang saya ingin sampaikan juga di sini tentang pendidikan, Pak Bu.
Udhulu antum wa azwajukum tuhbarun. Azwaj di situ tidak diartikan hanya istri, tetapi termasuk akan ada pasangan-pasangan kita nanti di surga. Siapa pasangan kita? Ya orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Tapi saya ingin menekankan satu. Kita akan berkumpul dengan anak kita. Dan kita akan saling memanggil nanti dengan anak kita. Kalau sama-sama ke surga. Bahkan akan saling memanggil untuk menaikkan derajat. Karena tentunya di antara kita ada yang bapaknya lebih tinggi derajatnya, anaknya di bawahnya. Dan ada yang bapaknya di bawah, anaknya di atas. Karena amalnya berbeda. Surga ini kan ada 100 tingkatan, Pak. Surga itu ada 4 surga yang Allah sediakan untuk manusia yang beriman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan min dunihima jannatan. 2 surga untuk was-sabiqun as-sabiqun. Dan 2 surga untuk ashabul yamin. 2 surga terbuat dari emas dan 2 surga terbuat dari perak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. 2 surga dari emas, isi perkakasnya, cerek-cereknya, gelas-gelasnya, ornamennya semua dari emas. Siapa yang minum dan makan dengan bezana emas di dunia, maka diharamkan baginya emas dan perak nanti yaumul qiyamah. Dan 2 lagi dari perak, semua perkakasnya dari perak. Dan di surga itu disediakan 4 sungai. Lihat dalam surah Muhammad ayat 15. Sungai yang pertama isinya air tawar. Sungai yang kedua adalah isinya susu. Sungai yang ketiga isinya madu. Sungai yang keempat isinya adalah homer yang tidak memabukkan. Siapa yang meminum homer di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan homer nanti yaumul qiyamah. Indah ya surga ini. Dan surga ini memiliki 8 pintu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Neraka memiliki 7 pintu. Lihat dalam ayat Al-Quran, laha sab'atu abwabin. Surga memiliki 8 pintu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati samaniyata abwabin minha yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Sesungguhnya surga ini memiliki 8 pintu. Salah satu pintu namanya Royan. Tidak akan masuk lewat pintu ini kecuali orang-orang yang saum. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Wa qala ana hadha qala bistighfari waladikalak. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, benar-benar Allah akan mengangkat derajat orang di surga. Orang itu bertanya, ya Allah, kalau aku menghitung-hitung dan mengingat-ingat amalku di dunia, aku tidak sepadan mendapatkan tingkatan surga ini. Lalu dijawab, ini istighfar anak-anakmu. Ini adalah salat anak-anakmu. Ini adalah wudu anak-anakmu. Ini adalah amal-amal soleh anakmu. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang di dunia ini sabar direpotkan oleh anaknya, sabar dalam mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi nanti yaumul qiyamah. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu maaf ya, dan para bapak yang saya hormati ya, kita itu kenapa mencintai anak dititipkan ke orang?
Dan kita merasa bangga kalau anak itu disekolahkan di tempat orang. Iya, kita nyekolahkan betul. Tapi kenapa kita tidak menjadi bagian terpenting dalam kehidupan anak kita? Agar kita mendapatkan surga yang tertinggi nanti yaumul qiyamah. Agar kita dikumpulkan nanti yaumul qiyamah di surga yang sama. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Besok saya akan menyampaikan tentang kisah Hudhud. Tapi saya akan sebutkan di sini. Lihat ya, kisah Nabi Sulaiman. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengabsen, mendata dengan data yang benar, mengecek semua burung, semua jenis burung, sampai dicarilah burung hudhud. Dia tidak muncul dalam pasukan perang. Kita hari ini, maaf para ibu, para bapak, hudhud mencari apa? Nabi Sulaiman mencari hudhud. Kita tidak pernah mencari anak kita. Nabi Sulaiman sebagai nabi, sebagai pemimpin di saat itu, sebagai pemimpin pasukan, tahu tentang jumlah pasukannya, sampai jumlah burungnya, jenis burungnya tahu. Kita punya anak, tidak pernah kita tahu di mana tidur anak kita, di mana anak kita hari ini. Ya. Makanya pantas keburukan itu berada di sekitar kita hari ini. Maka yang ingin tahu tentang kisah Hudhud dan mutiara-mutiara hikmahnya, besok hadir ya di Medan insyaallah. Kita akan ambil pelajaran tentang Nabi Sulaiman dengan Hudhud dalam fakta kehidupan kita hari ini. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini kita kajian di malam yang berbahagia ini 9:30 cukup insyaallah. Tidak pernah ada kajian 9:30 kalau di Jawa. Tapi di sini masya Allah sampai 9:30. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh pihak dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.